Pemimpin Masjid Brigjen Sugiono yang berbahagia, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah bahwa sampai pada malam hari ini kita telah diberikan nikmat yang agung. Kita dipanggil oleh Allah sebagai orang yang beriman dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa tidak semua orang dipanggil dengan panggilan indah. Kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang sangat indah sebagai orang yang beriman, yang diakui oleh Allah bahwa kita beriman kepada Allah. Satu ini saja kalau kita syukuri, maka niscaya Allah akan menambah-nambah keimanan kita. Sebab Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur atas nikmat Allah berupa nikmat apapun, maka niscaya nikmat tersebut akan ditambah-tambah oleh Allah. Sebaliknya, wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Apabila kita mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka pasti kita akan diazab oleh Allah. Ancaman Allah, inna 'adzabi lasyadid, bahwa azab Allah itu sangat pedih. Hadirin yang berbahagia, kami mendapatkan tema pada malam ini terkait ibadah puasa dan syukur atas nikmat Allah. Nikmat tadi yang pertama, kita dipanggil dengan panggilan sebagai orang yang beriman. Sudah selayaknya kita syukur. Kemudian kita juga diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan merupakan bulan yang dicita-citakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dari sejak 2 bulan sebelumnya, saat memasuki bulan Rajab, beliau sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Betapa dirindukannya bulan Ramadan oleh Kanjeng Nabi. Bulan Ramadan tidak diberikan oleh Allah kepada umat-umat sebelum umat Kanjeng Nabi Muhammad. Oleh karenanya, kita harus mencoba ada apa Kanjeng Nabi sampai merindukan bulan Ramadan. Ternyata Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bahwa di bulan Ramadan ini Allah menurunkan Al-Qur'an untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya mengandung segala petunjuk hidup, keselamatan hidup di dunia sampai di akhirat. Hudan linnas, sebagai petunjuk para manusia, bukan hanya petunjuk untuk orang mukmin, bukan hanya petunjuk untuk orang muslim, tetapi petunjuk untuk seluruh manusia. Wabayyinatin minal huda wal furqan. Dengan Al-Quran ini kita akan mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang layak, mana yang tidak, mana yang seyukianya kita lakukan dan mana yang harus kita tinggalkan.
Dengan Al-Quran, apabila kita bersungguh-sungguh mempelajari, mengamati, menelaah, membaca, dan mampu untuk mengaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, niscaya kita akan menjadi orang yang selamat di dunia, bahkan akan selamat di akhirat. Keselamatan di dunia saja pasti sudah lebih dari cukup untuk kita. Yang kesemuanya ini harus kita syukuri bahwa tidak ada umat yang diberikan kitab sesempurna Al-Quran. Kemudian di dalam bulan Ramadan ini kita diwajibkan untuk berpuasa. Hadirin yang berbahagia, mungkin di antara kita atau bahkan kami yang sedang di depan, untuk mampu bersyukur itu harus dinampakkan oleh Allah nikmat yang nyata, nikmat yang nampak di depan mata. Akan tetapi ternyata nikmat Allah itu bukan hanya yang serasa indah, yang serasa enak, yang serasa menyenangkan. Segala yang diberikan oleh Allah, bahkan mungkin yang kita tidak suka sekalipun, yang kita rasa pahit sekalipun, semuanya itu adalah nikmat dari Allah. Oleh karenanya, meskipun saat ini mungkin kita belum mampu merasakan kenikmatan tersebut, atau kenikmatan di balik sebuah kejadian, kenikmatan di balik sebuah perintah yang sulit, akan tetapi kita harus selalu bersyukur karena kemungkinan kita masih buta mata hati kita sehingga tidak mampu membaca apa yang nyata-nyata diberikan oleh Allah sebagai nikmat. Kalau kita mau menengok bahwa puasa ini adalah telah diperintahkan oleh Allah kepada umat-umat sebelum kita. Kalau di dalam Al-Quran kebanyakan yang diceritakan, yang disampaikan adalah para nabi-nabi yang berdomisili dan bertugas di wilayah-wilayah Timur Tengah sana. Akan tetapi di setiap umat, di setiap kaum itu ada nabinya, yang kesemuanya ini juga pasti diperintahkan puasa oleh Allah. Sebab Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa tidak mungkin kalau Allah menceritakan ternyata di sana tidak terbukti. Akan tetapi karena kurangnya pengetahuan kita, sehingga seakan-akan puasa ini hanya diwajibkan untuk kita, memberatkan untuk kita, menyulitkan untuk kita. Padahal rencana Allah begitu besar, la'allakum tattaqun. Di dalam beberapa tafsir disebutkan bahwa la'allakum tattaqun ini agar kita mampu untuk menghindarkan diri dari godaan-godaan hawa nafsu kita yang cenderung mengajak kepada keburukan, cenderung mengajak kepada kemaksiatan. Yang ini tidak mungkin bisa kita lakukan dengan kehendak kita sendiri tanpa ada pertolongan dari Allah. Dengan berpuasa, dengan menyulitkan diri, dengan melaparkan diri, diharapkan nafsu kita akan lemah sehingga kita akan menang melawan hawa nafsu kita sendiri. Bukan kita yang dikuasai oleh nafsu kita, akan tetapi kita yang mengendalikan nafsu kita untuk diajak ke jalan yang baik, untuk diajak ke jalan ketakwaan kepada Allah.
Ini sangat besar artinya, yang ini patut untuk kita syukuri. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Terlalu banyak nikmat Allah yang telah diberikan, tetapi kita tidak mungkin mampu untuk menghitungnya, untuk melihat secara utuh. Sebab selama ini yang bisa kita rasakan sebagai nikmat Allah adalah yang enak-enak, yang indah-indah, yang besar, yang nampak menguntungkan, bukan yang menyakitkan, bukan yang melemahkan, bukan yang membuat kita lapar. Oleh karena itu, kami berpesan untuk diri kami sendiri, juga untuk para jemaah sekalian, marilah kita benar-benar memahami, mempelajari, serta melihat sisi-sisi yang lain dari perintah-perintah Allah, sehingga kita mampu melihat bahwa semua itu adalah nikmat dari Allah yang diperuntukkan khusus untuk kita, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, semoga apa yang telah disampaikan sedikit atau banyak, mungkin juga tidak berkualitas, akan tetapi mudah-mudahan benar-benar menjadi ibadah yang diterima oleh Allah. Juga segala ibadah kita, ibadah sholat kita, puasa kita, ibadah sedekah kita, apapun ibadah kita, sekecil apapun, sebesar apapun, mudah-mudahan benar-benar hanya ditujukan kepada Allah, sehingga Allah lah yang layak untuk menerima serta memberikan balasan yang besar sesuai dengan janji-janji Allah, bahwa siapa yang melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada dia yang melakukannya. Demikian, assalamualaikum